aku beribadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi aku cinta kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang ingin melaksanakan salat Jumat hari ini. Mereka sudah berencana jauh-jauh hari sebelumnya. Jumat hari ini mereka datang ke masjid untuk berubudiyah kepada Allah. Mereka datang ke masjid untuk berdoa meminta kepada Allah. Mereka tersimpuh di hadapan Allah. Tapi apa hendak dikata, sebelum rencana itu menjadi kenyataan, lebih dulu keputusan Allah tiba di hadapan seorang hamba. Dia merencanakan Jumat datang ke masjid, tapi ternyata nyawa dicabut oleh Allah sebelum Jumat itu datang. Ada juga orang yang dalam keadaan sehat, masih hidup, sehat walafiat, kekal luar biasa, tapi dia belum berkeinginan untuk datang sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, terkadang sholat 5 waktu pun jauh daripada kehidupannya. Ada orang yang sehat badannya, Jumat sedang berlangsung, khatib Jumat berteriak melalui toa masjid-masjid, suara didengar, tapi ada mereka duduk di warung kopi, itu warung ditutup tapi orang ada di dalam. Sungguh ini adalah kecelakaan kepada kita. Makanya Rasulullah tidak memerintahkan toko harus ditutup ketika waktu sholat. Ulama juga mereka mengatakan bahwa warung bukan kewajiban untuk ditutup ketika waktu sholat tiba, tetapi yang wajib adalah ketika waktu sholat tiba, seluruh pengunjung, pemilik yang berada di warung itu datang ke masjid sekalipun tokonya tidak ditutup. Untuk apa tokonya ditutup tapi orang di dalam sedang minum kopi, sedang bercengkrama, sementara waktu kewajiban kepada Allah sedang berlangsung. Mudah-mudahan saudara-saudara dan termasuk kita yang datang belum tentu lebih baik dari mereka yang tidak datang. Tetapi inilah tugas kita, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan agar kita tidak dituntut oleh Allah
agar Allah tidak minta pertanggungjawaban kepada kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara kita yang tidak beribadah, yang dituntut bukan hanya mereka, tetapi kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kau ajak mereka atau engkau hanya mementingkan diri sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap selalu istiqomah di dalam ketaatan, dan Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya berencana, besok aku begini, tahun depan aku begini, 1 jam kemudian aku akan melakukan ini. Dalam hati kita terbersih melakukan perbuatan rencana kita, tetapi Allah tidak pernah memberikan keputusan di tangan kita sebagai manusia yang fana. Kita boleh berencana, tetapi keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, khatib menyampaikan nasihat kepada diri khatib, terutama yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Dan juga khatib menyampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi mau'izah hasanah kepada diri khatib dan seluruh jamaah sekalian. Ada 2 fitrah manusia yang terkadang zaman ini sering kita lupakan. Yang katanya zaman modern, yang katanya zaman digital, yang katanya zaman milenial. Terkadang dari 2 hal yang menjadi fitrah kita sering luput daripada. Yang pertama, semua kenyataan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita manusia. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kita berharap begini, ternyata yang terjadi begitu. Kita berharap tidak sakit, ternyata Allah berkata kamu harus sakit. Kita berharap usaha kita tidak bangkrut, tapi ternyata Allah mengatakan usaha kamu harus bangkrut. Kita berharap jabatan kita tidak berakhir, tapi Allah berkata jabatan kamu harus berakhir. Kita berharap hidup kita umur panjang, tapi ternyata Allah tidak mengikuti keinginan kita. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan tidak selamanya sesuai dengan harapan kita manusia. Kita diuji oleh Allah. Zaman ini ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita berkata Allah hebat, Allah luar biasa memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan karunia kepada kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita, berterima kasih kepada Allah. Tapi ternyata begitu Allah uji kita dengan sesuatu yang kita tidak senangi, langsung terkadang sebagai hamba yang lemah, yang hidup di akhir zaman, kita terkadang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah kita manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira mereka berkata aku beriman kepada Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Apakah mereka kami biarkan kata Allah mereka berkata beriman, sementara mereka belum diuji kata Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah maka mestilah mereka harus diuji. Ila ahabballahu abdan ibtalahum. Apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah menguji hamba tersebut. Allah uji bukan karena Allah benci kepada kita. Allah menguji bukan karena Allah ingin memberikan keburukan kepada kita, tetapi Allah hendak menaikkan derajat kita sebagai hamba yang Allah cintai. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang terlepas daripada cobaan dan ujian. Kita ingat ketika Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah Nabi Allah, Nabi Ayub adalah utusan Allah. Tapi ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah, beliau menderita penyakit kulit seluruh tubuhnya, hampir tak ada yang mulus. Hanya hati beliau yang tidak dihinggapi oleh penyakit karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Lalu datang iblis laknatullah menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Ayub,
Engkau seorang nabi. Kenapa kau diberikan rasa sakit oleh Allah? Bukankah seorang nabi adalah orang yang dikaruniai oleh Allah kelebihan? Bukankah seorang nabi adalah orang yang dilindungi Allah, manusia yang dimuliakan Allah? Kenapa kau diuji oleh Allah? Lalu kenapa kau masih menyembah Allah sementara Allah memberikan keburukan kepadamu? Apa kata Ayub alaihissalam? Wahai iblis laknatullah, sekalipun aku merasakan rasa sakit, sesakit apapun aku yakin Allah lebih tahu daripada aku. Sabbihisma rabbikal a'la, sebutlah, sucikan nama Tuhan yang maha tinggi. Walladzi qaddara fahada, Allah yang telah memberikan ketentuan-ketentuan dalam setiap kehidupan kita manusia. Lalu datang iblis laknatullah menggoda Ayub lagi. Wahai Ayub, anakmu meninggal dunia, kenapa kau masih menyembah Allah? Allah tidak adil, Allah menyakitimu. Wahai Ayub, kenapa kau sembah Allah? Kata Ayub, wahai iblis, meskipun aku diambil anakku oleh Allah, dicabut nyawa anakku oleh Allah, tapi aku yakin kepada Allah bahwa meskipun Allah mencabut anakku, ada banyak manusia yang mereka tidak pernah merasakan punya anak. Aku walaupun sudah dicabut Allah nyawa anakku, tapi aku pernah merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang ayah. Lalu datang iblis lagi, wahai Ayub, hartamu telah diambil oleh Allah, hartamu telah semuanya binasa, telah sirna seluruhnya. Kenapa kau sembah Allah lagi? Kata Ayub, wahai iblis, walaupun hartaku diambil oleh Allah, walaupun hartaku diambil oleh Allah, tetapi aku pernah merasakan bagaimana nikmat hidup dalam keadaan kaya banyak harta. Sementara ada orang di luar sana sepanjang hayatnya tidak pernah merasakan yang namanya kaya dan punya harta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Ayub dalam keadaan sakit, beliau tidak minta disembuhkan oleh Allah. Beliau tidak minta, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Beliau tidak minta, ya Allah sembuhkan penyakit pada badanku ya Allah. Tapi Ayub berkata, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ketentuanmu ya Allah, Rabbi, Tuhanku, anni massaniyad durru, engkau telah memberiku rasa sakit hari ini ya Allah, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau yang maha memiliki kasih sayang ya Allah. Nabi Ayub tidak mencela keputusan Allah padahal dia seorang nabi. Maka di akhir zaman ini alangkah baiknya kita ambil pelajaran. Berapapun besar cobaan dalam kehidupan kita, berapapun sayang terhadap keluarga dan cinta kepada anak ketika dicabut nyawa oleh Allah, tidak sebanding dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, di dalam 3 kegelapan, gelapnya di bawah lautan, gelap dalam gelap gulita, dan gelapnya di dalam perut ikan. 3 kegelapan, tapi Nabi Yunus tidak mencela keputusan Allah. Nabi Yunus tidak mengumpat kepada Allah, tapi Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah. Allah, ya Allah, keputusanmu adalah yang terbaik untukku ya Allah. Maka Nabi Yunus berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kita sebagai manusia, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma yaqdillahu min qada'in illa kana khairan lahu." Tidaklah Allah berikan sebuah keputusan kepada kita, melainkan keputusan itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah Maha tahu. Hidup bukan soal maunya kita, tapi hidup soal maunya Allah. Kalau Allah mau begini, seorang hamba tidak bisa mengganggu-gugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kau mengira bahwa sesuatu yang kau cintai baik kepadamu. Kau mengira sesuatu yang kau cintai itu memberikan kebaikan kepadamu, kata Allah, wa huwa syarrun lakum. Padahal itu memberikan keburukan kepadamu. Tetapi ada yang kau benci. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada yang kau tidak suka, ada yang kau benci, keputusan Allah tidak senang kau menghadapinya, tetapi justru itu adalah kebaikan bagimu.
maka berprasangka baiklah kita kepada Allah. Apapun keputusan Allah, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah terbersit dalam diri kita bahwa kita seolah-olah menganggap Allah tidak adil kepada kita. Terkadang kita punya penyakit tak kunjung sembuh. Syaitan datang, terbuka ruang untuk syaitan menggoda dan menyesatkan kita umat di akhir zaman. Jangan kau sembah Allah. Ada orang sebelumnya kaya, ketika kaya rajin ke masjid, ketika tokonya maju rajin ke masjid. Tapi namun ketika harta diambil, ketika tokonya bangkrut, dia kadang sudah tidak sholat berjamaah. Kenapa? Dia mengira bahwa Allah tidak adil kepada saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika terbersit dalam diri kita bahwa Allah tidak adil kepada kita, disitulah kita keluar daripada fitrah seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dengan lapang dada. Semakin Allah uji, semakin Allah coba kita, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin Allah berikan teguran, Allah berikan hukuman, Allah berikan cobaan, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin kita tersungkur kepada Allah, maka orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf, ahli sufa, mereka orang-orang yang belajar tarekat, mereka dekat dengan Allah. Ketika mereka melakukan ibadah, berkata kepada Allah, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena syurgamu ya Allah, kalau aku beribadah sujud di hadapanmu karena mengharap syurgamu ya Allah, tutup syurgamu ya Allah. Kalau aku salat Jumat karena syurgamu ya Allah, tutup syurga untukku ya Allah. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu ya Allah, kalau aku salat Jumat karena takut nerakamu ya Allah, bakar aku di dalam nerakamu ya Allah, bakar aku ya Allah. Karena aku beribadah bukan karena syurga, bukan karena takut neraka, tapi aku cinta kepadamu ya Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ketika orang beriman kepada Allah, memiliki kecintaan yang sangat-sangat cinta kepada Allah, maka apapun yang diberikan Allah adalah enak dan baik bagi dirinya. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa terkadang ada orang hari ini menghadapi cobaan, semua kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ada orang stres, ada orang terkadang mengalami gangguan jiwa. Itu pertanda bahwa dia belum siap menerima keputusan Allah dan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menjauh, disitulah kita sebagai seorang hamba kehilangan ketenangan hati. Ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka semoga hadirin yang dimuliakan Allah, bijak-bijaklah kita dalam menyikapi setiap cobaan Allah. Bijak-bijaklah kita menghadapi setiap kenyataan dan cobaan yang Allah berikan. Walaupun tidak sesuai, Allah lebih tahu dari kita. Sejak zaman azali, sebelum Allah ciptakan kita di dunia, semua ketentuan kehidupan kita, bagaimana nasib kita, kapan kita mati, siapa jodoh kita, berapa banyak rezeki kita, semua Allah telah tentukan dan Allah sesuaikan sesuai dengan takaran kita masing-masing. Maka oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mungkin termasuk khatib sendiri, kita diuji dengan cobaan yang sedikit, kita goyang, terkadang jatuh benda kita, langsung kita merasa, oh berarti aku belum kuat, berarti aku belum meletakkan Allah dalam hatiku. Maka kata para ulama kita, besarkan Allah dalam hatimu, maka Allah akan mengecilkan masalah hidupmu. Sebesar apapun problem kehidupan kita, sebesar apapun urusan yang kita hadapi, ketika kita menjadi seorang pimpinan, mengurus rakyat itu tidak mudah. Kita menjadi pimpinan rumah tangga, mengurus anak istri itu tidak mudah. Tambah lagi mencari nafkah, tambah lagi kita harus mengurus, mengajak mereka taat kepada Allah. Semua itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bagi seorang hamba yang membesarkan Allah, yang mengagungkan Allah dan menafikan segalanya, mengisbatkan Allah dalam hatinya, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kita akan tenang, kita rela, kita menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Banyak umat manusia hari ini, ada umat manusia yang terkadang juga mereka keluar dari fitrahnya. Allah berkata, manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Berapa tinggi pun pangkat, jabatan, kesuksesan, kekayaan yang kita miliki hari ini tidak terlepas daripada campur tangan orang lain. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan yang kita peroleh tanpa campur tangan orang lain di dalamnya. Itu menandakan bahwa kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka Allah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabail. Kata Allah, aku ciptakan kamu dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Manusia tidak satu jenis, dunia hanya satu, kecil bagi Allah. Tapi penduduk dunia beragam, bermacam, bahkan agama pun kadang kita berbeda, warna kulit kita berbeda, padahal kita satu kampung. Wajah kita berbeda, padahal kita satu ayah, satu rahim ibu, satu ayah, satu emak. Kenapa muka kita berbeda? Kalaupun mirip itu tidak seberapa. Kenapa Allah bedakan? Pertanda bahwa satu sama lainnya saling melengkapi. Mungkin di antara kita ada wajahnya kurang tampan, ada wajahnya kurang cantik, ada juga yang cantik. Kita melihat istrinya cantik, suaminya tidak ganteng. Ada istrinya ganteng, suaminya jelek. Istrinya cantik, suaminya tidak ganteng. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan-pasangan telah Allah tentukan sebagai pertanda bahwa kita, wahai manusia, kau adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Maka yang terkikis dari kita umat akhir zaman ini adalah kita keluar dari fitrah. Artinya solidaritas, rasa kemanusiaan, saling peduli kepada sesama semakin hilang. Kenapa? Karena semakin menghujam ke dalam hati paham materialistis, materialisme, semua uang, semua materi. Kalau tidak ada uang, tidak mau. Aku tidak mau membantu kecuali ada uang. Kasarnya, ada uang, ada barang. Tidak mau membantu kalau tidak ada uang. Ini yang terkikis dari kita. Padahal kalau kita menilik sejarah, orang-orang tua kita dahulu, mereka di sawah turun bersawah. Ada istilah nama bahasa kampungnya sarayo. Mereka turun ke sawah saling membantu, tidak harus digaji. Hari ini kau bantu saya, minggu depan aku bantu kamu, minggu depan kita bantu si fulan. Saling membantu, bergotong royong. Karena asas kehidupan kita atas dasar gotong royong, bukan hanya mengharap material semata-mata, materi semata-mata. Paham materialistis, paham materialisme semakin menghujam ke dalam hati orang-orang yang hidup di akhir zaman. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu kalau kau tidak mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang filsuf bernama Aristoteles pernah berkata, beliau seorang filsuf dari barat. Beliau tidak beragama Islam. Apa katanya? Zon politikon. Manusia adalah makhluk yang memiliki ketergantungan. Makhluk politik, kita butuh orang lain. Orang lain pun butuh kepada kita. Orang kaya butuh kepada yang miskin. Yang miskin pun butuh kepada orang kaya. Yang pedagang, yang katanya tokonya sehektar besarnya, kalau tidak ada pembeli, maka tokonya tidak berarti sama sekali. Ada orang kaya, banyak uang, tapi tidak ada barang, uang tidak berarti. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangun atas dasar kerjasama, dibangun atas dasar gotong royong, dibangun atas dasar solidaritas, saling berkontribusi kepada sesama, memberikan yang terbaik. Percayalah saudara yang dimuliakan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap yang kita tanam, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka akan kembali kepada kita. Wa in asatum falha, maka setiap keburukan yang kita tanam pun akan kembali kepada kita. Terkadang juga ada hari ini bahkan contoh kecil, ketika dibuat gotong royong, tidak ada air minum, tidak ada makanan, langsung lompat. Gotong royong kita dipanggil,
tapi ternyata kita tidak ada air minum, masih itu terbersih dalam diri kita. Padahal ketika kita menilik kepada sejarah, menilik kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, betapa pentingnya kita melakukan amalan-amalan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang dibangun atas dasar kebersamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Rasulullah, kata Nabi, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah aku kabarkan kepadamu, ada beberapa golongan orang yang diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Yang pertama, hayyin, orang yang tidak temperamental, orang yang tidak mudah marah, mudah tersinggung, sedikit-sedikit langsung marah, sedikit-sedikit langsung mengajak berkelahi, sedikit-sedikit langsung gulung tangan bajunya, berantem, main kekerasan. Padahal masalah, persoalan bisa diselesaikan dengan tersenyum, duduk bersila, penuh dengan cengkerama dan persaudaraan. Tetapi ada orang bersifat mudah marah, temperamen, mudah tersinggung, maka bukan menyelesaikan masalah, justru akan menyelesaikan masalah yang baru. Yang kedua, layyinin, orang yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketika berkata, dijaga perasaan orang. Bagaimana dirinya tidak mau tersinggung, begitu juga dia menganggap orang lain. Ketika aku berkata ini, maka dia akan tersinggung dan aku akan berdosa. Ada yang ketiga, qaribin, dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, taat kepada Allah. Kita juga taat kepada sesama, taat kepada pimpinan, sejauh pimpinan itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi, qaribin, dekat dengan Allah, soleh kita secara spiritual, kita juga harus soleh secara sosial, peduli kepada sesama. Ada tetangga kita yang sakit, jenguklah mereka. Terkadang kita juga ada saudara kita, tetangga kita sakit bertahun-tahun, 1 bulan pun terkadang jarang datang menjenguk ke rumahnya. Baru kita dengar diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebulan sudah meninggal. Selama hidupnya dalam keadaan sakit jarang kita jenguk, jarang kita lihat. Sudah tidak lagi kental sosial kita dalam hidup bersama, dalam bertetangga. Satu kampung, itulah yang kita bangun, yang kita pertahankan. Dengan kesalehan spiritual yang terus kita pertahankan, akan menumbuhkan kesalehan sosial kepada sesama. Mudah-mudahan kita tidak hanya saleh kepada Allah, tapi saleh dalam berkehidupan. Ada orang soleh taat kepada Allah, tapi dia pelit luar biasa. Orangnya taat, rajin baca Al-Quran, Masya Allah, tapi kering, subhanallah. Itu juga belum soleh. Ketika minta sumbangan diberikan ala kadarnya. Padahal yang dimaksud dengan ala kadar, berapa kemampuan kita, berapa yang kita punya, berikan sedekah terbaik kepada orang lain. Itulah dibangun dasar kemanusiaan. Karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami sempit dalam kehidupan kita, tidak ada yang membantu kecuali orang yang ada di sekitar kita. Maka sebelum itu terjadi, sebelum kita dalam keadaan sempit, ayo lapangkan waktu kita membantu kepada sesama. Ketika gotong royong ada di kampung kita, ayo datang beramai-ramai. Ya Allah, aku datang gotong royong. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya aku niatkan karenamu ya Allah. Di dalam niat yang baik ya Allah, ada pahala, di dalam muamalah gotong royong, karena aku ikhlas tidak mengharapkan apapun kecuali ridho ya Allah. Ketika ada saudara kita, ayo kita bantu, kita bersama bergandengan tangan. Jangan kita hidup nafsi-nafsi, jangan kita hidup ego, mementingkan diri sendiri. Kalau aku sudah makan, terserah orang lain mau makan atau tidak, bukan urusan saya. Padahal Allah lebih suka kepada orang yang peduli kepada sesama, yang cinta kepada sesama, yang mengurangi, meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin. Allah lebih cinta daripada kita naik haji ke Baitullah berulang kali. Untuk apa naik haji? Untuk apa umrah? Tetangga kita kelaparan, sementara kita enak-enak safar di Ka'bah menangis. Apa kata Allah? Kamu manusia yang ego, tidak layak memeluk Ka'bah, tidak layak meminta kepada aku memberi kepada mereka, tapi kenapa kamu tidak memberi kepada sesama? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin inilah khutbah Jumat yang singkat yang dapat khatib sampaikan kepada kita semua.
Mudah-mudahan bermanfaat kepada khatib dan seluruh jamaah sekalian. Sebagai kesimpulan, ternyata tidak selamanya kenyataan itu sesuai dengan harapan kita. Kalau itu terjadi, kalau umpamanya kenyataan sesuai harapan, maka bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau itu kenyataan sesuai dengan harapan, bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ternyata kalau kenyataan tidak sesuai harapan kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar ada kuncinya. Karena apabila kau sabar, kata Allah, kesabaran akan Allah berikan pahala yang tiada batasnya kepadamu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita hidup bersama, bersosial, peduli kepada sesama. Jangan ego, jangan mementingkan diri sendiri. Meliriklah kepada orang lain, maka orang lain pun akan melirik kepada kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini bermanfaat kepada khatib dan seluruh jamaah sekalian. Kalau ada yang salah, yang keliru, khilaf, tidak pada tempatnya, itu adalah kekurangan khatib sebagai manusia biasa. Tapi kalau ada yang benar, ada yang dapat bermanfaat, sesungguhnya al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan pernah ragu atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.